Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K semester 5 NIM 401190321. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Penyusunan Kontrak Bisnis dengan materi Langkah Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak. Pembahasan yang pertama yaitu awalnya pengadilan sebagai satu-satunya lembaga penyelesaian kontrak. Pada dasarnya, setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela. Namun dalam kenyataannya, kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi atau penilaian ahli yang tertuang dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Disebutkan dua pola penyelesaian sengketa. Yang pertama, the binding adjudicative procedure, yaitu suatu prosedur penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim mengikat para pihak. Dan yang kedua, the non-binding adjudicative procedure, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang di dalam memutuskan perkara hakim atau orang yang ditunjuk tidak mengikat para pihak. Pembahasan selanjutnya yaitu lembaga jaminan kebendaan dan gross akte pengakuan utang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang pertama, lembaga jaminan kebendaan tidak bergerak, yaitu hak tanggungan dengan ciri-ciri menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang berisi memberikan kedudukan yang diutamakan, selalu mengikuti objek yang dijamin oleh siapapun objek itu berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas, dan yang terakhir, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Yang kedua, hipotek mempunyai sifat-sifat absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Yang kedua, droit de suite, artinya hak tersebut selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Dan yang ketiga, droit de préférence, yaitu seorang mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya di antara orang-orang yang berpiutang lainnya. Selanjutnya, lembaga jaminan kebendaan bergerak. Ada dua, yaitu yang pertama, gadai. Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Yang kedua, fidusia. Fidusia adalah berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah tentang jaminan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya, gross akte pengakuan utang. Pengertian gross akte menurut GHS Lumban Tobing, gross akte adalah salinan atau secara pengecualian kutipan dengan menyebut di atas judul akte kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan di bawahnya dicantumkan kata diberikan sebagai gross pertama dengan menyebutkan nama dari orang yang atas permintaan gross itu diberikan dan tanggal pengeluarannya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.